Shalom saudara terkasih, sangat berbahagia dapat berjumpa dan bersekutu dengan Anda para pendengar. 1 Korintus 13 ayat 13, demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan dan kasih, dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Saudara, apa itu kasih mula-mula? Kasih mula-mula adalah kasih yang membawa kita kepada satu hati yang berkobar-kobar seperti semula ketika kita percaya kepada Kristus. Hati yang begitu bersemangat untuk bersaksi, hati yang begitu bersemangat untuk memberitakan Injil, hati yang penuh cinta kepada Tuhan dan juga sesama, hati yang tulus ikhlas tanpa pamrih untuk Tuhan. Nah, mengapa kasih mula-mula itu penting? Kasih mula-mula itu sangat penting karena itu merupakan dasar dari hubungan kita dengan Tuhan. Kita tahu bahwa kota Efesus adalah kota yang besar dan sangat terkenal pada waktu itu, yang tentunya orang-orang di Efesus punya pilihan untuk hidup dalam duniawi. Tetapi ternyata jemaat Efesus adalah jemaat yang luar biasa karena mereka tetap setia dalam melayani dan hidup bagi Tuhan. Mereka masih mengutamakan perkara-perkara rohani, sekalipun banyak sekali tantangan dan juga cobaan. Secara fisik, mereka tetap melakukan pelayanan untuk Tuhan, tetapi pelayanan mereka tidak lagi digerakkan dan dibakar oleh kasih mereka kepada Kristus, saudara. Mereka terjerumus ke pekerjaan atau pelayanan sebagai rutinitas belaka. Hal inilah yang seringkali tidak kita sadari. Karena tanpa kasih yang menyala-nyala bagi Kristus, saudara, pekerjaan dan pelayanan yang kita lakukan itu tidak ada artinya. Tanpa kasih semua tidak ada faedahnya bagi Tuhan. Karena itu, kita harus ingat saat pertama kita percaya kepada Tuhan, saat kita bertobat dan berkomitmen untuk mengikuti Tuhan dan melayani Tuhan dengan segenap hati dan jiwa kita. Ada beberapa hal yang menunjukkan bahwa seseorang telah meninggalkan kasih mula-mulanya kepada Tuhan. Yang pertama adalah kalau Tuhan tidak lagi menjadi prioritas dalam hidupnya. Mungkin masih aktif melayani Tuhan, tapi pelayanan itu tidak lagi timbul dari hati yang haus dan lapar akan Dia, melainkan hanya karena tugas, hanya karena rutinitas semata. Yang kedua, tandanya adalah timbul rasa mulai malas untuk bersekutu dengan Tuhan secara pribadi. Waktu untuk berdoa, waktu untuk menyembah Tuhan dan merenungkan firman Tuhan itu mulai berkurang, bahkan tidak lagi. Yang ketiga, keluarga, pekerjaan, hobi dan sebagainya. Apakah itu penting? Ya, itu penting. Tapi kalau semua urusan-urusan itu sampai menyibukkan dan kita bahkan meninggalkan kasih mula-mula, itulah yang bermasalah. Karena itu Tuhan mengingatkan kita dalam Wahyu pasal 2 ayat 5. Ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Saudara, mari kita berkomitmen lagi untuk mengasihi Tuhan lebih dari segalanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami berterima kasih untuk firman Allah yang Engkau nyatakan kepada kami saat ini. Kasih mula-mulalah yang membawa kami kepada hati yang berkobar-kobar untuk percaya pada Tuhan, untuk bersemangat bersaksi, memberitakan Injil, kerinduan yang kuat untuk bertemu dengan Tuhan, untuk berjumpa dengan Tuhan di dalam doa, memiliki hati yang penuh cinta kepada Tuhan dan juga mengasihi sesama, yang tidak ada perhitungan, tidak ada pengiraan untuk mengasihi dan melakukan segala sesuatu kepada Tuhan, melayani Tuhan tanpa pamrih. Dan Tuhan, terima kasih karena firman Allah ini memanggil kembali kepada kami semua untuk berkomitmen lagi mengasihi Tuhan lebih dari segalanya.
Kalau saat ini Tuhan bukan lagi menjadi prioritas dalam hidup kami, kalau saat ini bahkan pelayanan bukan menjadi prioritas, tetapi kami lakukan hanya karena tugas, maka ampuni kami Tuhan. Mampukan kami untuk mengambil sebuah komitmen penting. Kami melakukan segala sesuatu untuk Tuhan dengan totalitas, karena kami tahu di sana ada anugerah dan rahmat Allah yang berlimpah-limpah Engkau curahkan kepada setiap kami yang menyenangkan hati Tuhan. Engkau berjanji, setiap kami yang mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka Tuhan yang menambahkan semuanya kepada setiap kami. Kami klaim janji Tuhan ini terjadi atas hidup kami yang memprioritaskan Tuhan lebih daripada segalanya di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa mengucap syukur, memuliakan nama-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Anda. Sampai jumpa. Keep on growing and never give up.